Pak. Dengar-dengar nih, Sekjennya AFC bilang PSSI sampai sekarang belum mengajukan protes apapun nih Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Yes, alhamdulillah. Wasit kontroversi di laga Indonesia versus Bahrain akhirnya dihukum berat. Begini faktanya. Yes, alhamdulillah. Wasit kontroversi di laga Indonesia versus Bahrain akhirnya dihukum berat. Inilah kenapa sepak bola Asia itu nggak maju-maju kalau orang-orang itu aja yang pegang. FIFA resmi beri hukuman berat terhadap wasit Al-Haf asal Oman. Tak tanggung-tanggung FIFA langsung beri 10 hukuman. Menurut FIFA wasit seperti itu kenapa bisa lolos pimpin laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia? AFC seharusnya tidak memperkerjakan wasit yang tidak kompeten. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Skandal panas. Wasit Ahmed Alkaf dihukum usai merampok kemenangan timnas Indonesia. Masa depannya di AFC Champions League terancam drama besar melanda dunia sepak bola Asia. Wasit kontroversial Ahmed Alkaf resmi dijatuhi hukuman setelah dituding merampok kemenangan timnas Indonesia melawan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengadil asal Oman ini dilarang memimpin laga panas antara Al-Ain dan Al-Hilal di AFC Champions League Elite 2024 hingga 2025 yang dijadwalkan pada 21 Oktober. Namun, hukuman ini disinyalir hanyalah satu dari 10 yang sudah disiapkan FIFA. Kabar mengejutkan menyebut bahwa Ahmed Alkaf bakal menghadapi hukuman yang lebih berat jika AFC bersikap objektif dalam menyelidiki kontroversi tersebut. Jika AFC tidak objektif, FIFA sudah menyiapkan hukuman berat kepada sang wasit. Pertanyaannya, apakah ini akhir karirnya? Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan kasus ini apakah AFC sengaja ingin menjegal Indonesia? Dengan tujuan agar ambisi Indonesia lolos Piala Dunia tidak tercapai? Mengingat, negara-negara Arab juga mengincar tiket Piala Dunia 2026. Dan kita semua tahu siapa orang-orang di balik konfederasi AFC? Semua pejabatnya dihuni oleh orang-orang Timur Tengah. Kita ini negara besar teman-teman. Asal kalian tahu, negara Bahrain itu tidak lebih besar dari wilayah Jabodetabek. Coba bayangin teman-teman, wilayah yang seuprit itu ingin mengerjai King Indo. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo STY, bravo PSSI, ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sementara itu, PSSI pun langsung bereaksi keras. Mereka melayangkan protes ke AFC dan bahkan FIFA pada 11 Oktober, mempertanyakan keputusan aneh sang wasit yang memberikan tambahan waktu mencurigakan. Namun, Sekjen AFC, Datuk Seri Windsor John, malah membuat pernyataan mengejutkan. Dia mengaku belum menerima protes tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Menurut PSSI, semua dokumen sudah lengkap dan diterima FIFA. Jadi, apakah ada yang berusaha menutupi kasus ini di tubuh AFC? Skandal ini jelas mengundang tanda tanya besar tentang integritas sepak bola di level internasional. Tuh kan,
Sekjen AFC-nya aja tidak tahu bahwa PSSI telah melayangkan protes keras secara tertulis? Pertanyaannya adalah, Anda kerjanya ngapain aja di AFC? Ini jelas skandal teman-teman. Menurut Mimin, orang yang paling tepat untuk merombat total kebobrokan AFC adalah Ketum PSSI kita Erick Thohir. FIFA harus tunjuk Erick Thohir jadi presiden AFC. Di bawah Erick Thohir, Mimin yakin AFC akan lebih maju. Erick Thohir pasti akan membenahi kinerja wasit. Seperti apa YG beliau lakukan di Liga 1 Indonesia. Bravo Pak Erick. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan adanya kontroversi serius terkait keputusan wasit yang berpotensi mempengaruhi hasil pertandingan penting. Hukuman terhadap Ahmed Alkaf menunjukkan adanya pengakuan terhadap kesalahan, tetapi keraguan masih muncul terkait transparansi dan integritas AFC dalam menangani protes PSSI. Jika benar protes PSSI tidak ditindaklanjuti secara serius, ini bisa menciptakan presiden buruk bagi kredibilitas sepak bola Asia, sekaligus memicu kecurigaan adanya kepentingan tersembunyi. Bek Cina puji kekuatan timnas Indonesia, disebut hampir setara dengan Jepang dan Australia. Bek Cina beri peringatan mengejutkan. Sebut timnas Indonesia tangguh seperti raksasa Asia, tapi siap dipermalukan, jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bek timnas Cina, Jiang Shenglong, membeberkan pandangannya tentang kekuatan timnas Indonesia yang tak bisa diremehkan. Pada Selasa, 15 Oktober 2024, Cina akan menjamu skuad Garuda di Qingdao Youth Football Stadium, dengan ambisi meraih kemenangan perdana meski datang dengan catatan buruk setelah kekalahan telak dari Jepang, 0-7, Arab Saudi, 1-2, dan Australia, 1-3. Jiang, bek Shanghai Shenhua yang berpostur 193 cm, mengakui bahwa timnas Indonesia tampil mengejutkan dengan menahan 3 tim kuat, yakni Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Kekuatan mereka tidak kalah dengan 3 lawan kami sebelumnya, ujarnya. Namun, Jiang memperingatkan bahwa Cina tidak akan gentar menghadapi skuad Garuda dan akan memanfaatkan setiap celah. Kami tidak takut. Ini saatnya menunjukkan kekuatan sesungguhnya untuk memenangkan laga ini. Ditegasnya, apakah timnas Indonesia akan menggebrak Cina dan mempermalukan mereka di hadapan publik sendiri? Semua akan terjawab pada laga panas ini. Lebih lanjut, Cina menghadapi tekanan besar jelang laga melawan timnas Indonesia, mengingat mereka datang dengan rentetan kekalahan di grup C. Sementara itu, performa Indonesia yang berhasil menahan tim-tim kuat menunjukkan potensi ancaman bagi Cina. Pernyataan Jiang Shenglong yang mengapresiasi kekuatan skuad Garuda sekaligus menegaskan kesiapan timnya mencerminkan keyakinan Cina untuk bangkit. Namun, dengan tekanan untuk meraih kemenangan perdana, mereka harus tampil lebih baik dan memanfaatkan peluang, atau berisiko mengalami kekecewaan di kandang sendiri. Untuk timnas Indonesia, kalian sudah membuktikan bahwa mampu bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Tetaplah bermain dengan semangat pantang menyerah dan kepercayaan diri yang tinggi. Ingat, kalian tidak hanya membawa nama sendiri, tapi juga kebanggaan seluruh bangsa. Setiap umpan, setiap tackle, dan setiap gol adalah langkah menuju sejarah. Jangan pernah takut menghadapi tantangan, karena kalian punya kualitas dan tekad untuk meraih kemenangan. Majulah dengan penuh keyakinan, tunjukkan bahwa skuad Garuda bisa terbang tinggi. Mengejutkan. Belum juga reda. Usai lawan timnas Indonesia, media sosial dan situs resmi Bahrain diserang siber. Drama panas. Situs dan medsos Federasi Sepak Bola Bahrain dihantam serangan usai laga kontroversial lawan Indonesia. Setelah laga dramatis antara timnas Indonesia dan Bahrain yang berakhir imbang 2-2 di kualifikasi Piala Dunia 2026, situasi memanas. Pertandingan yang seharusnya selesai di menit ke-96 malah berlarut hingga menit ke-100, membuat banyak netizen Indonesia geram dengan keputusan wasit. Namun, ketegangan tak berhenti di lapangan. Usai laga kontroversial itu, situs resmi dan media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, diserang berulang kali. Menurut pernyataan resmi yang diunggah Senin, 14 Oktober 2024, dini hari WIB, Kepala Departemen IT BFA, Majdi Aldosri, menyebut serangan ini termasuk peretasan akun karyawan dan gangguan pada layanan digital. Tak hanya itu,
Para pemain Bahrain juga mendapat gelombang komentar negatif di akun media sosial mereka, dengan beberapa netizen menuding keputusan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, yang dianggap menguntungkan Bahrain di menit-menit akhir. Benarkah insiden tambahan waktu yang ajaib ini memicu amarah netizen? Ataukah ada dalang di balik layar yang menginginkan situasi memanas? Temukan selengkapnya tentang serangan digital yang menggemparkan ini dan kontroversi laga yang belum reda. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa mudahnya emosi dalam dunia sepak bola bisa memicu respons ekstrim, terutama ketika keputusan wasit dianggap kontroversial. Tambahan waktu yang lebih panjang dari yang diharapkan membuat banyak pendukung timnas Indonesia merasa dirugikan, apalagi gol penyama kedudukan dari Bahrain terjadi di menit-menit krusial. Kejadian seperti ini seringkali memancing reaksi berlebihan dari netizen, termasuk serangan siber dan komentar negatif. Namun, serangan digital terhadap situs resmi dan media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain serta para pemainnya bukanlah langkah yang bijak. Mengkritik wasit atau federasi secara wajar masih dapat dimengerti, tetapi tindakan pertasan atau mengancam hanya memperburuk situasi dan menambah beban pada individu yang sebenarnya mungkin tidak bersalah secara langsung. Federasi Sepak Bola Bahrain, di sisi lain, tampak tegar dengan menyatakan bahwa serangan ini tidak akan menghalangi program kerja mereka. Itu adalah sikap yang positif, tetapi tetap menunjukkan bahwa insiden ini telah mencoreng suasana olahraga yang seharusnya menjunjung tinggi fair play. Kedepannya, pengawasan yang lebih ketat terhadap keamanan siber dan kesadaran semua pihak untuk menjaga sportivitas sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang. Tetap semangat, Timnas Indonesia! Kalian sudah menunjukkan perjuangan luar biasa di lapangan, meski harus menghadapi keputusan yang terasa tidak adil. Hasil di lapangan mungkin tidak selalu sesuai harapan, tetapi semangat dan kerja keras kalian tidak pernah sia-sia. Ini bukanlah akhir, melainkan tantangan yang akan membuat kalian semakin kuat dan tangguh. Ingat, setiap ujian adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kalian tidak akan menyerah hanya karena hambatan. Teruslah berjuang dan bermain dengan hati, karena kebanggaan rakyat Indonesia selalu bersama kalian. Buktikan di pertandingan berikutnya bahwa kalian layak menjadi yang terbaik, dan jadikan kontroversi ini sebagai motivasi untuk bangkit dan meraih kemenangan lebih besar. Garuda di dadaku, tetap terbang tinggi! Jangan pernah biarkan keputusan yang merugikan menghalangi semangat kalian, Timnas Indonesia. Kalian sudah menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa. Ketidakadilan di lapangan hanya membuktikan bahwa kalian adalah tim yang ditakuti, karena ketika mereka tidak bisa mengalahkan kalian dengan permainan, mereka mencoba dengan cara lain. Ingat, tantangan seperti ini adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Jadikan pengalaman ini sebagai bahan bakar untuk terus berlatih lebih keras, bermain lebih solid, dan memberikan performa yang luar biasa di pertandingan berikutnya. Kalian membawa harapan jutaan rakyat Indonesia, dan kami semua bangga dengan perjuangan kalian. Tunjukkan kepada dunia bahwa Timnas Indonesia tidak akan mudah dipatahkan, karena kekuatan sejati kalian adalah semangat yang tak pernah padam. Teruslah berjuang dengan penuh keyakinan, karena kemenangan besar akan datang kepada mereka yang tidak pernah berhenti berusaha. Ayo Garuda, terus terbang dan tunjukkan kehebatanmu. Breaking news, cedera tak kunjung sembuh. Jordi Amat akhirnya dipulangkan Timnas Indonesia. Drama di Timnas Indonesia. Cedera tak kunjung sembuh, Jordi Amat dipulangkan. Timnas kehilangan pilar utama jelang laga krusial lawan Cina. Kabar buruk menghantui Timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Cina pada Selasa, 15 Oktober 2024. Bek andalan, Jordi Amat, dipastikan absen setelah cederanya kembali kambuh dan tak kunjung membaik. Keputusan mengejutkan pun diambil. Jordi harus dipulangkan ke klubnya, Johor Darul Takzim, JDT, untuk menjalani pemulihan. Apakah absennya sang bek bintang akan menggoyahkan kekuatan merah putih? Sumarji, manajer Timnas Indonesia, mengonfirmasi hal ini dalam sebuah wawancara di program Kabar Siang TV One. Ia menjelaskan bahwa kondisi Jordi memang tidak memungkinkan untuk berlatih, apalagi bermain. Pada menit ke-40 saat melawan Bahrain, Jordi sudah merasa cederanya kambuh. Dia ditarik keluar dan digantikan oleh Rizky Ridho. Hari ini, dokter memastikan bahwa Jordi belum siap, sehingga kami memutuskan untuk memulangkannya agar proses pemulihan bisa lebih cepat,
ungkap Sumarji. Kepulangan mantan pemain Swansea City ini tentunya menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia, yang harus mengurangi kekuatannya menjadi 26 pemain. Meskipun begitu, regulasi pertandingan tetap hanya mengizinkan 23 pemain yang bisa didaftarkan dalam skuad melawan Cina. Akankah absennya Jordi mengguncang formasi dan strategi yang sudah disiapkan oleh pelatih? Atau justru ada pemain lain yang siap mengambil kesempatan untuk unjuk gigi? Jordi sendiri sempat mengungkapkan kekecewaannya melalui akun Instagram pribadinya. Bermain dalam kondisi seperti ini sungguh sulit. Saya kembali merasakan rasa tak nyaman di pergelangan kaki saya. Saya harap ini bisa segera membaik. Kini, ia harus kembali ke JDT untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk MRI, guna memastikan kondisi cederanya lebih detail. Laga melawan Cina menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia yang harus tampil tanpa salah satu pemain bertahan terbaik mereka. Pertanyaan besar pun muncul, mampukah Garuda tetap terbang tinggi tanpa sang bek andalan, atau justru bakal terseok-seok dalam menghadapi tim Tiongkok yang dikenal tangguh? Tetap pantau terus perkembangan terkini dan saksikan drama timnas Indonesia yang kian memanas. Lebih lanjut, situasi ini merupakan pukulan berat bagi timnas Indonesia, terutama menjelang laga penting melawan Cina. Absennya Jordi Amat, yang merupakan bek berpengalaman dan memiliki peran krusial di lini belakang, jelas mengurangi soliditas pertahanan tim. Kehilangan pemain kunci seperti Jordi bisa membuat timnas perlu melakukan penyesuaian strategi dan memberikan beban lebih besar kepada bek lain, seperti Rizky Ridho, yang harus siap mengisi celah yang ditinggalkan. Selain itu, keputusan untuk memulangkan Jordi ke klubnya menunjukkan bahwa prioritas tim adalah memastikan kesehatan jangka panjang pemain daripada memaksakan bermain dalam kondisi tidak fit. Meskipun langkah ini bijak untuk pemulihan sang pemain, hal ini juga menyoroti masalah manajemen cedera yang mungkin perlu diperbaiki, mengingat Jordi sudah merasakan ketidaknyamanan sejak laga melawan Bahrain. Ini bisa menjadi pelajaran penting bagi tim medis dan pelatih untuk lebih berhati-hati dalam mengelola kebugaran pemain, khususnya dalam turnamen atau rangkaian pertandingan yang padat. Di sisi lain, situasi ini juga menjadi peluang bagi pemain-pemain lain untuk membuktikan kualitas mereka. Meskipun kehilangan Jordi adalah kerugian, timnas Indonesia bisa menunjukkan kedalaman skuadnya dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan tak terduga. Ini bisa menjadi momen kebangkitan dan penegasan bahwa Garuda tetap bisa tampil garang meski tanpa beberapa pemain inti. Secara keseluruhan, absennya Jordi menambah tantangan bagi timnas Indonesia. Tetapi jika tim bisa mengatasi situasi ini dengan baik, justru bisa menjadi momentum untuk menunjukkan kekuatan dan mentalitas yang lebih tangguh. Tetap semangat, timnas Indonesia! Kehilangan satu pemain bukan berarti kita kehilangan semangat juang. Ini adalah saat di mana kekuatan sejati tim diuji. Tanpa Jordi Amat, memang ada tantangan yang harus dihadapi, tetapi justru inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa Garuda tidak pernah terbang sendirian. Setiap pemain punya peran penting dan bisa jadi pahlawan di lapangan. Jadikan absennya rekan kita sebagai motivasi untuk bermain lebih solid, lebih kompak, dan lebih gigih. Ingat, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh satu pemain, tetapi oleh semangat dan kerja keras seluruh tim. Hadapi setiap tantangan dengan kepala tegak dan hati penuh keberanian. Tunjukkan bahwa timnas Indonesia tetap kuat, apapun rintangannya. Bersama-sama kita bisa melewati ini dan membuktikan bahwa Garuda akan terus terbang tinggi. Timnas Indonesia hadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini laga hidup mati Garuda. Timnas Indonesia siap menghadapi laga krusial melawan Cina pada matchday keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa, 15 Oktober 2024. Jangan sampai kelewatan, laga ini bisa jadi penentu nasib Garuda di ajang bergengsi. Timnas Indonesia tengah berjuang untuk memperbaiki posisi di klasemen grup C, di mana mereka kini berada di peringkat kelima dengan 3 poin. Setelah sukses menahan imbang raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Australia, serta bermain dramatis melawan Bahrain, mampukah Garuda membungkam Cina yang haus kemenangan? Cina, yang saat ini terpuruk di posisi terakhir tanpa poin, dipastikan akan bermain habis-habisan. Pelatih Branko Ivankovic bahkan menyebut laga melawan Indonesia sebagai awal perjuangan sesungguhnya bagi mereka. Apakah Garuda bisa memperpanjang derita Cina dan mengukir sejarah di tanah Qingdao? Dramatis. Catatan perjuangan Garuda hingga saat ini perjalanan Indonesia dalam kualifikasi ini penuh dengan drama.
Gol pembuka Sandy Walsh yang membungkam Arab Saudi di Jeddah dan aksi heroik Ragnar Oratmangon serta Rafael Struijk yang mencetak gol di menit-menit krusial melawan Bahrain adalah bukti bahwa Garuda siap terbang tinggi. Pertandingan melawan Cina ini tidak hanya soal 3 poin, melainkan juga soal harga diri dan peluang lolos ke tahap berikutnya. Jangan lewatkan laga yang bisa menjadi saksi kebangkitan Garuda atau justru awal dari perjuangan berat berikutnya. Waspada! Cina siap balas dendam di depan publiknya sendiri meskipun berada di posisi juru kunci. Cina bertekad bangkit di depan pendukungnya sendiri. Ivankovic mengingatkan bahwa 7 pertandingan tersisa adalah kesempatan bagi Cina untuk mengejar posisi 4 besar. Mampukah Indonesia meredam amukan tuan rumah dan pulang dengan kemenangan bersejarah? Lebih lanjut, situasi ini bisa dibilang menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka untuk tetap bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi Indonesia di peringkat kelima klasemen sementara membuat pertandingan melawan Cina menjadi laga yang tidak boleh dianggap enteng. Meskipun Cina berada di posisi terbawah dan belum mendapatkan poin, mereka jelas akan tampil dengan motivasi tinggi untuk bangkit di depan pendukungnya sendiri. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki posisi dan mendapatkan momentum yang lebih baik. Performa sebelumnya yang menunjukkan hasil positif saat menahan imbang Arab Saudi dan Australia, serta mencetak 2 gol tandang melawan Bahrain, adalah modal yang cukup kuat untuk menghadapi Cina. Namun, pertahanan perlu lebih solid, terutama dalam mengantisipasi tekanan yang mungkin akan datang secara intens dari tuan rumah. Cina sendiri sedang berada di titik nadir, dan itu bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka mungkin bermain dengan tekanan tinggi karena tuntutan untuk segera mendapatkan poin. Di sisi lain, motivasi untuk bangkit dan dukungan dari publik sendiri bisa menjadi dorongan besar yang membuat mereka tampil agresif dan berani mengambil risiko. Secara keseluruhan, laga ini akan sangat menentukan nasib kedua tim. Bagi Indonesia, meraih kemenangan akan menjadi langkah besar menuju fase berikutnya. Sementara bagi Cina, kekalahan berarti semakin terpuruknya harapan untuk lolos. Pertandingan ini bisa menjadi ajang pembuktian siapa yang mampu memanfaatkan situasi genting dengan lebih baik. Jangan pernah takut bermimpi besar. Garuda, Timnas Indonesia, kalian sudah menunjukkan bahwa kalian bukan tim yang mudah menyerah. Setiap langkah di lapangan adalah wujud dari kerja keras, dedikasi, dan impian jutaan rakyat Indonesia yang selalu mendukung kalian. Kalian telah membuktikan bahwa raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Australia bisa ditahan, bahwa semangat pantang menyerah tetap hidup di setiap menit pertandingan. Melawan Cina, ini adalah kesempatan kalian untuk menuliskan sejarah. Buktikan bahwa Garuda tidak gentar meski harus terbang di sarang lawan. Jangan pernah berhenti percaya bahwa kalian mampu meraih kemenangan. Ketika semua orang mungkin meragukan, jadikan itu sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa tim ini bisa mengatasi segala rintangan. Kalian tidak hanya bermain untuk 3 poin, tetapi juga untuk harga diri, untuk kebanggaan, dan untuk nama Indonesia yang selalu kalian bawa di dada. Ketika peluit berbunyi, berikanlah yang terbaik, berlarilah lebih kencang, bertarunglah lebih keras, dan berjuanglah lebih gigih. Setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk mengukir sejarah, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Garuda selalu terbang tinggi. Ayo, Garuda! Tunjukkan bahwa kita layak di puncak. Bongkar strategi Shin Tae-yong. Pemain Liga 1 selalu jadi starter di timnas, ada maksud tersembunyi. Di tengah hiruk-pikuk kedatangan pemain naturalisasi dan bintang abroad, Shin Tae-yong tetap menunjukkan komitmennya terhadap talenta lokal. Keputusan kontroversialnya untuk selalu menyertakan pemain Liga 1 sebagai starter di setiap laga timnas membuat banyak orang bertanya-tanya. Apakah ini strategi jitu atau sekadar formalitas? Sejak ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih asal Korea Selatan ini terus memegang teguh prinsipnya. Meskipun nama-nama besar seperti Jae Ijaz, Hom Haye, Kelvin Verdong, dan Martin Paes sudah memperkuat skuad, Shin Tae-yong tak bergeming. Bahkan saat menghadapi raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Australia, nama-nama dari Liga 1 tetap jadi pilihan utama. Fakta mengejutkan lainnya, 3 pertandingan di putaran ketiga, 3 kali pula wakil Liga 1 menjadi starter. Dari performa gemilang Rizky Ridho yang menjaga gawang tetap aman hingga aksi heroik Malik Rizaldi yang bermain berdarah-darah melawan Bahrain, semuanya membuktikan bahwa pemain lokal masih mampu bersaing di level tertinggi. Dan sekarang, jelang laga krusial melawan Cina pada Selasa, 15 Oktober 2024.
Apakah Shin Tae-yong akan kembali mempertaruhkan prinsipnya? Atau ada kejutan besar yang sudah dipersiapkannya? Hanya waktu yang akan menjawab. Banyak yang beranggapan, langkah ini adalah upaya Shin Tae-yong untuk menaikkan pamor pemain Liga 1 di mata dunia. Terlebih, dengan peningkatan level kompetisi yang terus ia soroti, tampaknya sang pelatih punya misi besar yang belum sepenuhnya terungkap. Apa sebenarnya rahasia di balik keputusan kontroversial ini? Jangan lewatkan pertarungan epik berikutnya. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa Shin Tae-yong memiliki pendekatan yang konsisten dan berprinsip dalam meracik timnas Indonesia. Meski banyak opsi pemain abroad berkualitas yang tersedia, Shin tetap memberi tempat bagi talenta lokal dari Liga 1. Ini bisa dilihat sebagai strategi jangka panjang untuk mengembangkan pemain lokal dan memperkuat kompetisi domestik. Namun, pendekatan ini tentu menimbulkan kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa dengan kehadiran pemain keturunan dan abroad yang lebih berpengalaman, seharusnya pemain-pemain tersebut mendapat kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kualitas timnas secara langsung. Di sisi lain, memberi kepercayaan kepada pemain Liga 1 dapat meningkatkan nilai mereka, memotivasi pemain lokal, dan membuktikan bahwa mereka juga bisa bersaing di level internasional. Strategi Shin Tae-yong ini bisa juga dipandang sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan tim dan memastikan regenerasi pemain berjalan baik. Dengan tetap memberikan kesempatan kepada pemain Liga 1, ia membuka pintu seleksi yang lebih inklusif, di mana pemain lokal tidak merasa tertutup oleh kehadiran pemain abroad. Selain itu, ini juga bisa menjadi cara Shin untuk mengirim pesan bahwa talenta lokal memiliki tempat dalam visi jangka panjangnya untuk timnas. Namun, konsistensi ini akan diuji saat tim menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh. Apakah mempertahankan pemain Liga 1 sebagai starter akan selalu menjadi keputusan yang tepat? Atau justru harus disesuaikan dengan kebutuhan strategi setiap laga? Hanya hasil di lapangan yang bisa menjawabnya. Tetaplah percaya pada diri sendiri, dan jangan pernah meremehkan kekuatan usaha keras. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, selama kamu terus maju dan tidak berhenti. Ingat, semua orang hebat pun pernah memulai dari bawah dan mengalami jatuh bangun. Keberhasilan bukan tentang tidak pernah gagal, tapi tentang bagaimana kamu bangkit setiap kali jatuh. Teruslah berjuang, karena hasil dari kerja keras dan ketekunan akan selalu menemukan jalannya. Jadilah pribadi yang pantang menyerah, karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira dan mampu mencapai lebih dari yang kamu bayangkan.